Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah kita terima, yang lahir maupun yang batin, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Sungguh banyak nikmat-nikmat yang sudah kita terima dan kewajiban kita semua adalah mensyukurinya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu, masih berbicara tentang akhlak. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari agama kita. Dan kita masih membahas tentang istiqomah, yaitu bagaimana kita bisa meraih keistiqomahan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 2 poin, 2 cara untuk meraih keistiqomahan. Yang pertama adalah faktor doa. Karena keteguhan hati, tegarnya hati di atas agama Allah dan dalam memegang kebenaran, itu adalah taufik yang Allah berikan kepada kita. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena hati kita berada di antara 2 jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan menurut kehendaknya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isbu'aini min asabi'ir rahman. Kaqalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya semua hati anak Adam berada di antara 2 jari dari jari-jari Ar-Rahman. Seperti satu hati saja. Dan Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Maka faktor doa adalah faktor yang sangat penting dalam meraih keistiqomahan. Karena kadang-kadang kita sendiri tidak bisa mengendalikan berbolak-baliknya hati kita. Salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah, Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Demikian juga doa lain yang diajarkan Nabi, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk selalu menaatimu. Jadi, berbolak-baliknya hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memohon kepada Allah agar diberi keteguhan hati tersebut. Dan Allah mengarahkannya kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk menerima kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati untuk bisa menerima perintah dan larangan. Kewajiban-kewajiban
para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi faktor doa adalah faktor yang sangat penting untuk meraih keistiqomahan. Maka jangan lewatkan untuk selalu membaca doa tersebut, karena ini doa diajarkan Nabi kepada para sahabat. Dan doa ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Amr ketika ia bertanya ketika ia ditanya doa apa yang paling banyak dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan doa ini, doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini doa yang paling banyak dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tentunya sangat perlu ya untuk membaca doa ini. Kalaulah para sahabat saja merasa perlu untuk membacanya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk membacanya, ya apatah lagi kita. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita tidak lupa menyisipkan doa ini di dalam doa-doa yang kita baca. Kemudian yang kedua, at-tamassuk, memegang teguh. Ini berkaitan dengan tekad. Ini berkaitan dengan azam. Ya. Harus ada azam. Harus ada tekad untuk memegang teguh nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran agama. Allah mengatakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang memegang teguh agama Allah, maka dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dia akan dimudahkan untuk meniti siratul mustaqim. Dan banyak sekali hadis-hadis dari Nabi yang menyuruh kita untuk memegang teguh tamassuk ini. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis." Tamassaku biha. Berpegang teguhlah kamu dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat tersebut. Addu 'alaiha bin nawajis. Dipertegas lagi dengan ungkapan gigit dia dengan gigi geraham kamu, yang menunjukkan kengototan, keseriusan, tekad bulat, azam kuat untuk memegang teguh nilai-nilai agama di dalam hidup. Karena kalau kita hanya sekedar memegangnya saja, mungkin dengan mudah kita bisa melepaskannya. Ditambah lagi banyak pihak-pihak yang ingin merampasnya dari kita. Banyak orang-orang yang nggak suka orang itu istiqomah, ya, memegang teguh prinsip. Kadang-kadang jadi bahan bulian orang yang memegang teguh prinsip. Kalau kita misalnya ya bergaul lah dalam satu pergaulan, banyak teman-teman, ada satu atau dua yang memegang teguh prinsip, itu biasanya dijadikan bahan bulian. Ya, dan teman-temannya yang lain berusaha untuk agar dia tergelincir. Itu kenyataan. Artinya banyak pihak-pihak yang tidak senang, tidak suka, dan merasa bahagia dan senang apabila kita tergelincir. Dan kita memegang teguh prinsip-prinsip yang kita pegang. Ya. Oleh karena itu, perlu azam yang kuat, kengototan, keuletan, keseriusan, kesungguhan untuk memegang teguh ajaran Islam ini. Itulah yang dimaksud dengan tamassuk. Itu memegang erat. Dipertegas lagi oleh Nabi dengan ungkapan al-'addu bin nawajis, menggigit dengan gigi geraham. Ya, menunjukkan kengototan seseorang untuk memegang teguh nilai-nilai agamanya di dalam kehidupan, karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak suka dia memegang teguh ajaran agamanya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu dua poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Poin yang ketiga yang membantu seseorang untuk bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah bersegera menaati Allah
Maksudnya di sini adalah kita harus memupuk semangat berkompetisi di dalam kebaikan. Itu harus ada. Kalau tidak, maka kualitas kita akan menurun. Kualitas amal kita akan menurun, dan pada akhirnya kita akan meninggalkan amal-amal tersebut. Karena tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan, tidak ada nilai kompetitifnya. Maka harus bersegera. Lawannya adalah taswif, menunda-nunda, bermalas-malasan, ya, mengabaikan, dan cenderung melalaikan. Dan bisa kita tebak, ujungnya adalah dia meninggalkan. Maka keluarlah dia dari keistiqomahan. Maka perlu bersegera dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kita katakan kaidah usul fikih, satu amar itu ya, kandungan asalnya adalah segera untuk dilaksanakan. Ya, segera untuk dilaksanakan, bukan ditunda. Semua perintah asalnya itu adalah al-faur, bukan tarahi. Yaitu faur di sini adalah segera dilaksanakan, bukan ditunda. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu suntikan kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 Allah mengatakan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi membantu seorang hamba itu untuk istiqomah. Demikian juga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu untuk mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi zaman sekarang yang penuh fitnah. Setiap mukmin dituntut untuk bersegera menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, akan berganti dengan kemaksiatan. Nabi mengatakan badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah mengerjakan amal-amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah, ujian-ujian, seperti potongan malam yang kelam. Nabi menyebutkan bagaimana cepatnya berubah manusia pada masa-masa fitnah itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Seseorang beriman pagi hari, namun kafir pada sore harinya. Beriman pada sore hari, sudah kafir pada pagi harinya. Ini menunjukkan, mengindikasikan cepatnya terjadinya perubahan pada seseorang. Ya, tidak tunggu lama, tidak pakai lama. Ya, sore dia beriman, pagi sudah kafir. Pagi dia beriman, sore sudah berganti dengan yang lain. Begitu cepatnya manusia berubah hari ini, apalagi di zaman informasi seperti sekarang ini cepat sekali tersebar sampai kepada kita semua. Ya, berita itu, informasi itu yang mengejar kita hari ini. Sehingga dengan banyak syubhat-syubhat, informasi itu banyak mengandung syubhat. Ya, seorang itu bisa berubah pendirian. Seorang itu bisa berubah sikap. Seorang itu bisa berubah akidah, keyakinan, bahkan berubah agama. Tidak pakai lama. Pagi beriman, sore dia sudah kafir. Nah itu zaman-zaman fitnah. Yang datang, kata Nabi, seperti potongan malam yang kelam. Maka dari itu, bersegeralah untuk melakukan ketaatan. Jangan menunda-nunda. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mengejar surga itu hendaknya kamu berlomba-lomba. Ya, sebagaimana kita ketahui apabila di sana ada ya kompetisi, maka value juga akan meningkat. Kualitas juga akan meningkat, nilai juga akan meningkat. Tapi kalau tidak ada kompetisi, maka seorang itu seolah-olah seakan-akan dia sudah merasa berada di zona amannya. Dan cenderung lalai. Ya, maka dari itu berlomba-lomba kita di dalam kebaikan. Lihat dalam hal akhirat, jangan lihat di bawah. Ya, perintah Nabi untuk melihat
orang yang di bawah kita itu dalam urusan dunia. Lihat orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang yang di atas kita. Tapi di dalam bab akhirat, jangan lihat orang yang di bawah kita. Karena kita akan cepat puas dan merasa ya kita sudah sampai kepada titik kesempurnaan. Padahal banyak kurang kita. Lihat orang yang di atas kita. Orang-orang yang berlomba-lomba meraih dan mengejar surga. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu akan menaikkan kualitas amal kita. Kita lihat orang-orang yang lebih dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, dalam kebaikannya, dalam akhlaknya. Maka kita akan terpacu ya untuk meraih tingkatan tersebut. Dan ini secara otomatis akan menjaga orang itu berada di dalam ketaatan. Ya, itu salah satu hikmah. Kenapa kita disuruh berlomba-lomba di dalam kebaikan? Ya, bersaing di dalam meraih kebaikan tersebut. Berlomba-lomba meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjadi yang terbaik dan lebih baik di dalam urusan akhirat kita. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itu poin yang ketiga. Bersegeralah di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanamkan di dalam hati kita semangat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan dan jangan melempem, ya. Ketika diajak untuk berlomba di dalam kebaikan, dia justru melempem, menarik diri dan berkata, itu saya tidak mampu. Dia menyerah sebelum mencoba. Dia merasa tidak mampu. Ini adalah satu kelemahan yang ditanamkan setan dalam hati manusia. Nabi berpesan kepada kita, ista'in billah wa la ta'jiz. Minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Ini dalam urusan akhirat. Ya. Kalau kita tarik diri dalam urusan dunia, saya tidak mau berlomba-lomba dalam urusan dunia, mengumpulkan dunia seperti si fulan. Itu adalah sikap yang baik. Ya, tapi kita menarik diri dalam berlomba-lomba dalam urusan akhirat itu adalah suatu kelemahan. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, jika ada orang yang mengajak kamu berkompetisi dalam urusan dunia, maka abaikan itu dan ajaklah dia untuk berkompetisi dalam urusan akhirat. Karena itulah hakikat yang sebenarnya, hakikat kompetisi yang sebenarnya. Yang akan membawa kebaikan. Kalau kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka kata orang sekarang, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Itu kalau kita berlomba-lomba dalam urusan dunia. Berlomba-lomba memperbanyak harta. Ya. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Gak ada yang menang sebenarnya. Semuanya kalah. Terpedaya oleh syaitan. Karena syaitan dengan mudah akan melumpuhkan manusia yang berlomba-lomba dalam urusan dunianya. Karena dunia seperti mengejar bayangan, nggak pernah kita dapatkan. Nggak pernah puas kita dengan dunia itu. Seperti mengejar bayangan. Nah, demikian. Nah, ketika seorang itu berlomba-lomba dalam urusan akhiratnya, maka satu, kualitas amalnya akan meningkat. Kuantitas amalnya akan semakin banyak. Nah, kemudian dia terjaga di atas jalan yang lurus itu. Dia akan bisa meraih keistiqomahan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Yang keempat, poin yang keempat adalah keikhlasan. Keikhlasan dan kesungguhan di dalam menaati Allah. Keikhlasan ini penting ya. Salah satu perkara yang membuat amal kita awet itu adalah niat yang ikhlas. Dan salah satu indikasi ya tidak ikhlasnya niat dan hati kita adalah amal itu tidak bertahan lama. Karena hakikat ikhlas adalah orang hamba itu mencari dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Lawannya riya. Dan riya ini akan mematahkan amal. Karena ketika seorang mencari selain ridha Allah Subhanahu wa taala, dia akan kecewa. Dan itu sesuatu yang tidak akan bisa dia raih. Dan selalu dia raih. Yaitu kepuasan manusia
Ya, kemudian materi dunia yang itu dibatasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tujuannya adalah itu, maka dia akan meninggalkan amal tersebut. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan tentunya pasti tidak semua yang dia inginkan dia dapatkan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Realita kehidupan seperti itu, tidak semua yang kita inginkan kita dapati, kita raih. Allah beri, tidak. Nah, ketika tujuan kita itu, kita akan meninggalkan amal tersebut. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi bagi orang yang ikhlas, dia tidak peduli itu. Karena itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka dia terus beramal sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membantunya untuk istiqomah di atas kebaikan-kebaikan, di atas amal-amal soleh, ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah tingkatkan keikhlasan, ya. Kita katakan bahwa ikhlas itu memiliki tingkatan. Dia adalah amal hati. Tidak sama antara tingkatan keikhlasan seseorang dengan yang lain. Ya. Oleh karena itu, seorang hamba hendaknya terus meningkatkan kadar keikhlasannya. Ya. Karena tentunya dia belajar dari pengalaman. Mungkin dia pernah jatuh, tersiok-siok, ya, jatuh ke dalam riya. Ya, jatuh bangun dia untuk menghindari riya. Maka seiring dengan pengalaman-pengalaman yang telah dia lewati, hendaknya dia bisa meningkatkan kadar keikhlasannya. Apalagi semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala di penghujung usia. Artinya sudah lama dia berinteraksi dengan Allah dengan melalui amal-amalnya. Maka hendaknya dia bisa lebih mempertajam keikhlasannya. Ya, apalagi di usia-usia senja di mana fokusnya tentunya lebih kepada akhirat. Tidak ada lagi keinginan-keinginan lain ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjaga dan akan memelihara seorang hamba di atas ketaatannya. Dia akan terbantu untuk istiqomah dengan keikhlasan yang dimilikinya. Maka para salaf mengatakan ya, bahwa keistiqomahan itu, keikhlasan itu ya merupakan modal keistiqomahan. Ya, keikhlasan adalah modal keistiqomahan. Mungkin kesimpulan itu diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ya, pentingnya keikhlasan di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, poin yang kelima adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yaitu memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Yang artinya Quran itu adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima pada hari kiamat. Dan Al-Quran adalah penggugat yang senantiasa dibenarkan gugatannya. Barang siapa menempatkan Al-Quran di depannya, niscaya Al-Quran akan membimbingnya ke surga. Namun barang siapa menempatkannya di belakangnya, niscaya akan menggiringnya ke neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita ya, bahwa orang siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya, sebagai pembimbingnya, yaitu dia mengambil petunjuk dan bimbingan dari Al-Quran di dalam hidupnya, maka ia akan terbimbing sampai ke surga. Itu adalah jalan baginya untuk meraih surga. Tapi barang siapa yang menempatkannya di belakang, artinya dia
menyampaikan Al-Quran, dia membelakangi Al-Quran, dia tidak mengambil pedoman Al-Quran di dalam hidupnya, maka ia akan tergiring ke neraka. Oleh karena itu, banyak-banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca ya, lebih dari itu, yaitu kita jadikan Quran sebagai pembimbing, ya, yang membimbing kita ke surga. Maka itu perlu untuk mendalami, mentadabburi Al-Quran. Dan itu sebenarnya inti dari perintah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, di sini kita kurangnya. Itu kita kurang mentadabburi Al-Quran. Sehingga kadang-kadang kita bingung, ini Quran apa fungsinya dalam hidup saya? Karena kita mungkin belum menggali banyak sekali faedah yang ada di dalamnya. Kalau Allah katakan ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi siapa saja yang mau berinteraksi dengannya, dengan Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Itu dengan tadabbur. Dan itu kadang-kadang yang lupa kita lakukan. Sehingga Quran secara realita tidak menjadi pembimbing kita dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu bimbingan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka Quran itu adalah samudra ilmu. Banyak faedah yang tidak terduga ada di dalam Al-Quran kalau kita mau mentadabburinya. Betul-betul menjadi petunjuk penyuluh hidup kita. Sehingga kita tahu apa-apa yang ada di hadapan kita. Sesuatu yang mungkin ya tidak kita dapatkan di tempat-tempat yang lain. Ya, di buku-buku yang lain. Ya, apapun itu, Al-Quran adalah inti dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Maka tidak heran ya kalau dahulu para imam ulama itu mentadabburi Al-Quran luar biasa. Satu ayat itu mereka tafakur di situ sampai mengeluarkan ratusan faedah. Ratusan faedah dari satu ayat. Bukan hanya satu dua faedah. Ya, ini luar biasa. Mereka bisa menggali Al-Quran itu sehingga betul-betul menjadi pedoman hidup. Nah, di sini kurangnya kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Kita berinteraksi dengan Al-Quran hanya sekedar membacanya saja. Ya. Kita puas sampai di situ. Ya, kita tidak mau mentadabburinya lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Sehingga faedah yang kita dapatkan pun juga sangat terbatas. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, di samping ayat-ayat Al-Quran ini akan menyirami hati kita dengan kedamaian dan ketenteraman. Ya, nah demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tadabbur Al-Quran. Ya. Oleh karena itu jangan lewatkan membaca Al-Quran dengan mendalaminya. Misalnya menggali artinya, ya. Kalau bisa lebih dalam lagi yaitu mendalami tafsirnya. Tafsir juga ada tingkatan, ada tafsir yang ringkas, ada yang menengah, ya, dan ada yang sangat dalam. Tafsir juga dibagi-bagi, ada yang fokusnya kepada ahkam, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya, ada tafsir yang lebih luas lagi. Ya, menyangkut tentang asbabun nuzul, latar belakang dan lain sebagainya. Sangat luas ya ilmu Al-Quran ini. Maka jangan merasa puas dengan sedikit ilmu kita tentang Al-Quran. Banyak hal-hal yang perlu kita ketahui dari kitab suci kita ini. Ya, yang mungkin kalaulah kita mendalaminya seumur hidup kita tidak akan bisa sampai ke dasarnya. Ya, mungkin masih di permukaannya. Itu seumur hidup kita ya, kita tadabburi Al-Quran itu. Kita tidak akan bisa menyelaminya sampai ke dasarnya. Begitu luasnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada hamba-hambanya melalui kitab sucinya ini.
Ya, maka Allah menurunkan ayat pertama di dalam Al-Qur'an, Iqra, baca. Karena Al-Qur'an perlu dibaca dengan qiraah tadabbur, ya, dengan bacaan tadabbur. Kemudian yang keenam, salah satu perkara yang menjaga kita di atas keistiqomahan adalah melakukan proses ta'lim wa ta'allum. Menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, atau bisa dikatakan berdakwah, atau bangkit untuk menyebarkan ilmu, sharing ilmu. Ini salah satu cara kita untuk bisa istiqomah, yaitu tetap berada di jalur ilmu, tetap menuntut ilmu. Ya, jangan bosan meniti jalan ilmu. Karena ini adalah jalan surga sebagaimana yang dikatakan Nabi. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Inilah jalan Siratal Mustaqim. Inilah jalan yang mengantar umat-umat sebelum kita sampai ke surga, yaitu jalur ilmu, menuntut ilmu. Karena kita telah dititipkan satu amanah yang besar, yaitu akal. Dengan itu Allah wajibkan kita menuntut ilmu. Oleh karena itu, rasa takut, rasa harap itu lahir dari orang-orang yang memiliki ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka kita perhatikan, sebagian orang ada yang berkata, kita nuntut ilmu sampai kapan kita mau menuntut ilmu? Artinya dia ingin mengeluarkan dirinya dari jalur ilmu. Dan dia pikir dia bisa beramal tanpa ilmu. Ini adalah satu ilusi, ya. Sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu. Kita nuntut ilmu terus, kapan beramalnya? Ini satu ungkapan yang jahil sebenarnya. Ya, kalau kita tidak menuntut ilmu, apakah kita bisa beramal? Ya. Kalaupun kita sudah beramal, kita terus harus menuntut ilmu. Karena kita tertuntut juga untuk terus memperbaiki amal kita. Ya, semua amal harus diperbaiki. Karena tidak mungkin kita melakukan satu amal langsung sempurna. Sholat misalnya, saya contohkan sholat. Kita sudah lama sholat, dari kecil sholat. Apakah itu artinya kita berhenti belajar sholat? Tidak. Kita belajar sholat sampai ajal menjemput. Ya, selama kita masih diwajibkan sholat, kita harus terus belajar sholat. Karena dengan menuntut ilmu itulah kita bisa memperbaiki amal kita. Ya, bukan hanya gerakan sholat, bukan. Bukan hanya sifat sholat yang kita pelajari hingga sholat kita bisa menjadi lebih sempurna, tidak. Bukan itu saja. Contohnya, ya, kita mendalami tentang ikhlas. Bagaimana caranya supaya lebih ikhlas. Bagaimana cara meningkatkan keikhlasan. Itu kan kaitannya dengan ibadah sholat kita. Ya, jadi tidak mungkin, ya, kita beramal, memperbaiki amal tanpa ilmu. Dan dengan ilmu kita akan bisa terbantu untuk istiqomah, ya, bisa untuk istiqomah, ya, di atas kita katakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ilmu, ya, kita lihat, ya, sebagian orang kehilangan motivasinya, ya, di dalam beramal karena dia merasa dia tidak tahu, ya, untuk apa dia beramal sebenarnya. Dan bagaimana dia meningkatkan amalnya. Orang yang berilmu, dia punya rencana, dia punya planning untuk meningkatkan kualitas amalnya. Karena kualitas amal hanya bisa ditingkatkan dengan ilmu. Tanpa ilmu bagaimana kita meningkatkan kualitas amal kita? Dan kita cenderung merasa puas. Nah, cenderungnya manusia kalau sudah merasa berada di puncak, ya, maka dia akan lalai.
Dia cepat puas dengan apa yang sudah dicapainya dan ini akan membuat dia meninggalkan amal itu. Ya, nah demikian. Maka tetaplah kita berada di jalur ilmu dan untuk bisa eksis di jalur ilmu kita perlu sharing ilmu. Karena sifatnya ilmu ini semakin kita ajarkan dia semakin kokoh menancap. Semakin banyak ilmu dengan mengajarkannya. Dengan berbagi ilmu, tidak sama seperti harta. Kalau kita mengumpulkan harta, lalu kita bagi kepada yang lain, harta kita akan berkurang, pasti. Tapi ilmu, semakin banyak kita mengumpulkan ilmu, lalu kita bagi kepada sesama, maka ilmu itu akan bertambah banyak, bukan berkurang. Itu beda keutamaan ilmu dengan harta. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka dua hal ini ya adalah dua hal yang membantu seseorang untuk bisa istiqomah ya di atas kebaikan ya. Nah, ditambah lagi ini dibantu dengan doa dari seluruh alam bagi orang yang berada di jalur ilmu. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas sama wa ahla innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sungguh Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang berada dalam sarangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya tentunya ini akan membantu orang itu untuk istiqomah ketika dia berada di jalur ilmu. Baik dia menuntut ilmu itu atau dia berbagi ilmu itu kepada yang lain. Dan kita lihat ya, salah satu tanda ataupun indikasi keistiqomahan seorang itu adalah dia memang terus berada di jalur ilmu. Ya, terus berada di jalur ilmu. Dan tidak hanya cukup berhenti sampai di situ, dia juga punya semangat untuk berbagi ilmu itu kepada yang lain. Ya. Menurut kapasitas yang dia miliki. Nah, orang-orang seperti ini cenderung lebih istiqomah ya. Dan terjaga keistiqomahannya daripada orang yang menghilang dari majelis ilmu. Bisa kita lihat nasib orang-orang yang menghilang dari majelis ilmu, dari jalur ilmu. Tidak lagi bersama ilmu dan sudah kehilangan motivasi untuk menuntut ilmu. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Ya. Kemarin kita lihat ya penampilannya dia kita katakan sunnah, mengamalkan sunnah, taat, melakukan banyak kita katakan hal-hal yang sunnah ya, bukan hanya kewajiban saja. Nah, begitu dia hilang dari majelis ilmu, dari jalur ilmu ya, berubah semuanya. Amal-amal yang dulu dia lakukan hilang. Bahkan ya kita katakan identitasnya sebagai orang yang saleh juga hilang. Hilang ketika dia hilang dari jalur ilmu, dari majelis ilmu. Ya, nah demikian. Karena begitu rapuhnya kita ketika kita tidak berada di atas ilmu itu. Maka poin yang keenam adalah ya selalulah kita berada di atas jalur ilmu. Ya, dan ya di atas jalur ilmu itu baik itu ta'lim wa ta'allum, ya, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ingat tadi kita dibantu dengan doa dari seluruh alam. Malaikat-malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan hewan-hewan, mulai dari semut sampai ikan, yang mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu. Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Dan itu akan membantu dia untuk istiqomah di atas kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang ketujuh, dalam kesempatan kali ini, yang terakhir ini, berkaitan dengan cara dan kiat untuk meraih istiqomah adalah berteman dengan orang saleh tentunya. Ya, kita perlu orang lain, kita perlu nasihat, kita perlu peringatan, kita perlu teguran. Ya, kita tidak bisa mengharapkan teguran dari langit karena kita tidak dapat wahyu.
Kita harapkan teguran itu dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mau dengan tulus menasihati kita. Mereka lah orang-orang yang saleh. Maka bertemanlah dengan orang saleh untuk mengharapkan bukan harta dan dunia mereka, tapi mengharapkan nasihat mereka, teguran mereka, peringatan mereka. Kadang-kadang kehadiran kita bersama mereka saja itu memperkuat, kita katakan, motivasi kita untuk teguh istiqomah di atas jalan Allah. Ya. Nah, apalagi mereka nasihati, apalagi mereka berbagi ilmu dengan kita. Maka ketika kita berteman dengan seseorang, ya, tujuan kita janganlah agar dia bisa berbagi harta dengan kita, tidak. Tapi kita harapkan dia bisa berbagi ilmu dengan kita. Ya, itu yang kita harapkan dari lingkungan dan pergaulan yang saleh. Yaitu tawasi bil haqqi dan tawasi bi as-sabri wal marhamah. Itu yang kita harapkan. Nabi mengatakan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum mayyukhalil. Orang itu akan mengikuti agama, akhlak, tabiat, kebiasaan sahabat karibnya. Maka dari itu hendaklah kamu perhatikan siapakah yang menjadi sahabat karibmu. Ya? Dan ini sangat menentukan keistiqomahan seorang hamba di atas agama Allah. Berapa banyak orang yang murtad gara-gara temannya. Berapa banyak orang yang meninggalkan sunnah, ya, meninggalkan akidah yang hak, meninggalkan manhaj yang sahih karena temannya. Ya, berapa banyak orang yang meninggalkan ketaatan juga karena temannya. Berapa banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan juga gara-gara temannya. Ya, jadi lingkungan dan pergaulan itu betul-betul memberikan warna dan pengaruh, ya, kepada seseorang. Maka perhatikan, kata Nabi, falyandur ahadukum mayyukhalil. Dengan siapa dia berteman? Dengan siapa dia bersahabat? Siapa yang menjadi sahabat karibnya, teman dekatnya? Ya, itu akan mempengaruhi hidupnya. Ya, maka sebaliknya juga, berapa banyak orang yang dapat hidayah karena temannya. Berapa banyak orang-orang yang kita katakan melakukan kebaikan-kebaikan karena temannya. Berapa banyak orang-orang yang istiqomah juga karena temannya. Berapa banyak orang-orang yang menjadi baik hidupnya juga karena temannya. Itulah pengaruh teman, ya, lingkungan dan pergaulan di dalam kehidupan seseorang. Maka kalau kita ingin istiqomah, ya, bertemanlah dengan orang soleh. Jangan hitung-hitungannya dunia. Kita katakan dalam hati kita, apa untungnya secara duniawi saya berteman dengannya? Mungkin dia orang yang nggak punya apa-apa. Kita berteman dengannya, nggak banyak yang kita harapkan darinya dari dunia, ya. Mungkin dia orang miskin, mungkin dia hidupnya pas-pasan. Tapi kita harapkan apa? Nasihat kebaikan, peringatan-peringatan, berbagi ilmu, ya, berbagi nasihat dengannya. Itu yang kita harapkan. Ya, bukan semata-mata kita mengharapkan harta dunia darinya. Nah, demikian, ya. Jadi itu motivasi kita di dalam, ya, menjalin suatu hubungan, ya, ataupun berinteraksi dengan, ya, manusia, berteman ataupun bersahabat. Nabi berpesan hendaknya kita mengambil orang yang bagus agamanya. Ya, orang berteman dengan orang-orang yang saleh. Nabi berkata, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat karib kecuali dengan orang-orang yang beriman. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu 7 perkara, ya, yang membantu kita untuk bisa istiqomah di atas agama Allah, di atas ketaatan, di atas kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan istiqomah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana batasan-batasan dalam bergaul dengan orang-orang umum agar tetap istiqomah tidak terbawa arus?
Karena sudah banyak didapati berubah kembali seperti dulu, dikarenakan tidak menjaga pergaulan dengan baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya, kalaulah kita sudah punya pengalaman pahit ya, seperti yang ditanyakan itu, banyak yang berubah. Hendaknya kita mengambil pelajaran dari orang lain. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, bukan menjadi pelajaran bagi orang lain. Ya, tapi kadang-kadang kita itu mencari lingkungan dan pergaulan dengan hawa nafsu. Tujuannya dunia. Kita kalkulasikan keuntungan secara dunia. Padahal orang itu kita tahu ya, bahkan bisa katakan pengetahuan yang hakul yakin dia akan menyeret kita, menggiring kita kepada dosa dan maksiat. Tahu kita, sadar-sadarnya. Tapi karena orientasinya adalah dunia, maka kita memaksakan diri. Atau kita tahan-tahanin lah, ya bergaul dengan orang itu. Padahal kita tahu dia mempengaruhi kita, mengajak kita untuk buat dosa. Ya, hidup adalah pilihan kita yang memilih itu. Maka kalau kita punya pengalaman seperti itu, ya, maka jadikanlah itu pelajaran. Maka, ya, ke depannya kita harus selektif dalam memilih sahabat karib. Ya. Bukan artinya kita tidak boleh berinteraksi dengan manusia, tidak. Kita punya banyak kenalan, kita berhubungan dengan orang, ya. Nabi berhubungan bahkan dengan orang Yahudi, ya, di Madinah. Nabi berinteraksi, bermuamalah dengan mereka. Mereka kenal Nabi, Nabi kenal mereka. Ya. Tapi Nabi tidak menjadikan orang-orang itu sebagai sahabat karib beliau. Tidak semua orang menjadi sahabat karib Nabi. Di kalangan sahabat sendiri juga ada, kita katakan, lapisan-lapisannya. Ada yang sangat dekat dengan Nabi, kemana Nabi pergi, sahabat itu selalu ada, seperti Abu Bakar dan Umar. Ya, di mana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Ya, tentunya tidak sedekat seperti sahabat-sahabat yang lainnya, yang tidak selalu bersama Nabi. Walaupun masih masuk dalam kategori sahabat Nabi. Nah, begitulah kita dalam hidup juga ada orang yang ya masuk kategori sahabat karib kita. Sangat dekat. Ya, selalu berinteraksi dengan kita. Ya. Nah, demikian. Dan di sana ada, kita katakan sahabat juga tapi agak jauh. Ya, mungkin kita kalau ada masalah ya nggak curhat kepadanya, curhat kepada sahabat karib kita tentunya. Ya. Nah, demikian ya, maka kita harus selektif di dalam memilih sahabat karib ini. Ya, nah demikian. Kita kenal manusia, silakan kenal. Ya, seperti ya, kita katakan para nabi dan para sahabat juga demikian. Cuma menjadikan seorang itu sahabat karib, nah ini perlu kriteria khusus. Seperti kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat karib kecuali dengan orang mukmin. Nah demikian, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, dan tentunya kembali lagi tadi kepada tujuan ya, maksud, niat ya. Kita bersahabat tuh niatnya apa? Ada sebagian orang bersahabat tuh ya memang yang dia kalkulasikan itu adalah keuntungan secara duniawi. Apa untungnya saya berteman dengan orang ini? Begitu. Secara duniawi ya, hitung-hitungan dunia. Ya, kalau tidak ada keuntungannya secara hitung-hitung dunia, dia nggak mau menjadikannya sebagai teman karib. Nggak levelnya katanya. Tapi itulah menunjukkan kadar diri kita sebenarnya dari sahabat karib yang kita pilih. Ya, nah demikian. Dan orang itu sangat terwarnai dengan sahabat karibnya. Kalau kita bersahabat karib dengan seorang penipu misalnya, ya, pada awalnya mungkin kita nggak setuju ya. Lama-lama kita juga membenarkan tindakannya. Dan lama-lama kita juga ikut tergabung di dalam tindakan dan penipuannya. Ada banyak seperti itu ya. Dan akhirnya dia terlibat juga. Ikut nipu orang juga. Karena berteman dengan tukang tipu ya. Akhirnya dia ikut terlibat dalam penipuan juga. Pertama secara tidak langsung, lama-lama langsung. Lama-lama berganti tempat, dia yang jadi penipunya. Para pemirsa dan para pendengar yang begitu pengaruh lingkungan dan pergaulan itu ya. Nah demikian. Maka ya sebenarnya
mencari sahabat karib yang soleh itu mudah sebenarnya. Banyak kita tahu, ya bisa kita dapati orang-orangnya. Cuma kadang-kadang ya kembali lagi kepada nawaitunya. Kita bersahabat itu tujuannya apa? Kenapa kita tidak mau berteman dengan orang soleh itu? Karena kita lihat nggak ada keuntungan duniawi yang kita dapatkan darinya. Apa untungnya saya berteman dengan orang ini? Ya, nggak ada selain dia nasihati saya terus. Saya pun bosan dengarnya, kan begitu ya. Diajak taklim terus. Ya, bicaranya itu aja. Demikian asumsi kita ya. Maksudnya bicaranya agama saja, nasihat, ilmu dan lain sebagainya. Nah, dengan ini kita katakan kita hari ini harus membedakan partner bisnis ya dengan sahabat karib. Nah, banyak orang-orang yang menjadikan partner bisnisnya sebagai sahabat karibnya, walaupun orang itu kita tahu bagaimana kualitas agamanya. Berantakan, kita katakan. Kadang-kadang sholat pun enggak. Tapi karena dia partner bisnis kita jadikan dia teman karib kita, sangat dekat. Nah ini kan ya, pasti ya kita jadikan dia teman karib itu karena alasan duniawi. Dan pada akhirnya mungkin juga lama-lama kita longgar sholatnya. Karena dia nggak ingat sholat ya, kalau kita bersama dengannya kita nggak ingat sholat jadinya. Nah, kita tidak diingatkan untuk sholat, kan begitu ya. Nah, jadi begitu besar pengaruhnya. Maka kita sebedakan ya. Silakan berbisnis, kita punya partner bisnis dengan siapapun, tapi itu sebatas kenalan saja. Ada batas ya, ada limit. Ya, jangan limitless, nggak ada batas begitu. Sehingga partner bisnis pun kita jadikan sebagai teman karib gitu. Walaupun kita tahu bagaimana keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sehari ini ya, kita lihat kecenderungannya manusia menjadikan partner bisnisnya sebagai teman karibnya. Bahkan orang itu berbeda agama dengannya. Dan dia gak segan-segan melanggar sabda Nabi SAW, la tusahib illah mu'minan. Ya silakan kita kenal, bermuamalah, berinteraksi dengan siapa saja, kalau perlu sedunia, ya. Tapi menjadikan orang itu sebagai sahabat karib, nah ini kita harus punya kriteria. Kita harus memilih. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Bogor dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah ada ciri-ciri khusus bagi seorang yang istiqomah pada saat mau meninggal dunia? Syukur. Iya. Itulah kita katakan inti dari keistiqomahan, dari amal istiqomah ini. Yaitu apa? Al-khawatim. Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari khatimahnya, penutupnya. Nah, yang kita harapkan dari keistiqomahan yang kita pertahankan, yang kita pegang teguh ini adalah kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Itu intinya sebenarnya. Ya tujuan kita memegang teguh dan beristiqomah itu adalah ya kita berharap mendapatkan husnul khatimah. Nah, rangkaian-rangkaian istiqomah yang kita lakukan, ya kita usaha kita, ikhtiar kita untuk tetap berada di jalur kebaikan adalah mempermudah kita untuk meraih kita katakan husnul khatimah tadi di akhir kehidupan kita. Ya karena manusia itu bisa ditebak bagaimana matinya. Kalau ditanya bagaimana mati, maka jawabannya singkat, bagaimana hidup sebenarnya. Bagaimana mati itu sudah ada jawabannya. Sekarang. Cuma kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Bagaimana mati, jawabannya adalah bagaimana hidup. Bagaimana hidup, ya begitulah mati. Ya, banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Al-Qayyim, tentang orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan, ya kita katakan, perkara yang tragis ya. Dia tidak ingat kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, ada orang yang mau mati dalam kondisi tidak sadar, karena begitulah kondisi menghadapi sakarat itu ya. Kadang-kadang logika tidak jalan gitu ya. Karena ketidaksadaran itu. Ditambah lagi syaitan iblis mengerahkan pasukan-pasukan terbaiknya. Ada ini kejadian nyata. Bukan zaman dahulu, zaman sekarang.
Orang itu mau mati, dituntun, dibisiki, ditalkini, la ilaha illallah. Apa yang dia ingat? Harga barang. Harga barang yang dia ingat. Barang ini sekian, itu yang tadi kayak orang ngigau begitu ya. Tapi itulah yang ada di bawah alam sadarnya begitu. Karena itulah hidupnya. Hari-hari itu dia bergelut dengan itu. Dengan uang dan uang. Yang ada di bawah alam sadarnya itu uang. Nah, ketika dia mati itu yang dia ingat. Ini pelajaran bagi kita semua ya. Ya, kita hidup itu ya dengan apa ya kita mati itu dengan apa yang kita biasakan dalam hidup ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi salah satu yang kita ingin capai dengan istiqomah itu yaitu. Ya, karena pada kondisi-kondisi tertentu, pada saat mengalami sakarat, kadang-kadang ya akal itu tidak bisa kita kendalikan seperti kita sekarang ini ya, sehat dan apa. Ya, kadang-kadang alam bawah sadar kita justru memerintahkan kita kepada hal-hal yang kita tidak duga. Pada saat-saat menghadapi sakarat, dan Nabi berkata, "Inna lil mauti la sakarat." Sehingga setiap kematian itu akan mengalami sakarat, dan itu yang sangat berat. Dan kita mempertahankan diri di atas keistiqomahan itu tujuannya adalah agar kita bisa meraih husnul khatimah. Ya, Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.